يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidash syuhur. Salawatu rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad badril budur wa manba'is surur waghfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ahlillah wa lil mu'minin al ahya'i minhum wa ahlil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina bi ihsanin ala mamarril ayyam wa duhur. Amma ba'du, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, syahru ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad fima rawahul muttaqi al-Hindi fi kitabihi Kanzil Ummal an Anasin radhiyallahu ta'ala an afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatid wal asatidah, segenap para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan di sekitaran Masjid Jami' Al-Anwar, wabil khusus guru mulia kita Ki Haji Astar Zayadi, Ki Haji Ismail Bahruddin MA, Ustaz Haji Masuri, Ustaz Haji Abdul Salam, Ustaz Haji Hasan, dan juga para guru-guru kita yang lain. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan beliau-beliau semua selalu diberi sehat walafiat. Allah mudahkan berbagai urusan dunia dan akhiratnya, sehingga terus mengayomi, membimbing dan menuntun kita bersama untuk dekat dengan Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah Qiyam Ramadan Masjid Jami' Al-Anwar, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mulia, satu di antara hadiah besar yang Allah anugerahkan kepada umatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini, dianugerahi pedoman hidup, dianugerahi tuntunan abadi demi keselamatan dari dunia sampai akhirat, dianugerahi kitab suci Al-Quran. Ini adalah hadiah besar dari Allah buat kita. Ulama sepakat seia sekata, ketika ditanya bulan apa Al-Quran itu turun, maka semua ulama menyatakan karena nasnya zahir, syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Sepakat semua ulama, ini bulan adalah bulan nuzulul Quran. Lalu timbul pertanyaan, hadirin, itu Quran bulan kita paham turunnya bulan Ramadan, apakah siang atau malam? Pada Al-Baqarah tidak dijelaskan. Yang dijelaskannya bulan. Waktunya apa siang apa malam pada surat Ad-Dukhan.
Allah Subhanahu wa taala jelaskan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam hari. Sehingga kita paham bahwa Al-Quran turunnya pada bulan Ramadan, waktunya bukan siang, waktunya adalah malam. Sebab malam itu lebih istimewa dibanding siang. Sebab apa? Rasulullah Isra Mi'raj malam. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Nabi Musa mendapatkan Taurat juga malam. Wa wa'adna Musa arba'ina lailatan. Salasina lailatan wa atmamna asyra. Malam, bukan siang. Malam apa Al-Quran itu turun? Al-Quran menyebutkan lailatan mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Quran itu turun di bulan Ramadan. Waktunya bukan siang, akan tetapi malam. Malamnya malam berkah. Ini pun belum jelas di kita. Malam berkah itu malam apa? Kata Ibnu Katsir di awal-awal tafsirnya, kullu ma ujmila fil Qur'ani fi maudhi'in faqad fussila fi maudhi'in akhar. Bila Al-Quran menyebutkan sesuatu secara global, akan dipretelin kalau kata orang Roblong, atu demi atu pada ayat-ayat yang lain. Maka ketika ditanya mahiya lailatun mubarakah, malam berkah itu malam apa? Tadi dibaca diulang-ulang oleh imam kita, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Al-Quran itu Allah turunkan pada Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar kata kita orang kampung. Jadi Al-Quran turun bulan Ramadan, lalu waktunya bukan siang tapi malam. Malamnya malam berkah, yakni Lailatul Qadar. Kita faham nuzulul Quran pada Lailatul Qadar. Timbul pertanyaan hadirin, kapan Lailatul Qadar itu? Ini yang menjadi pertanyaan. Lailatul Qadar itu tanggal berapa ya? Malam ganjil tanggal 1. Tanggal 2. Lailatul Qadar biasanya tanggal berapa tuh orang yang ngeburu Lailatul Qadar tuh? 20 ke atas. 20 ke atas. Jadi turunnya Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar 20 ke atas. Jadi nuzulul Quran itu tanggal berapa? 17. Katanya turunnya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tanggal 17. Itu yang 20 ke atas sampai qiyamul lail segala macam nyari apa? Saudara sekalian, Al-Quran itu turun 2 gelombang. Bahasa turun dalam Al-Quran disebutkan dengan 2 kata. Ada yang menggunakan zainya bertasydid, ada tidak. Seperti yang tidak bertasydid, syahrul Ramadan alladzi unzila, zainya tidak bertasydid. Inna anzalnahu, zainya tidak bertasydid. Ada juga yang bertasydid, qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna, bertasydid zai. Ini menunjukkan nuzulul Quran itu ada 2. Ketika ada bertasydid namanya ziyadatul mabna. Ziyadatul mabna itu tadullu ala ziyadatil makna.
ada tambahan tasdid itu berpengaruh, saudara. Seperti dalam Al-Quran pada berbicara syukur, la in syakartum la azidannakum. Jika Anda bersyukur, la azidannakum. Ada lam taukid, ada nun taukid, ada tasdid thaqilatu taukid. Ada 3. Makanya wajar bila Rasulullah SAW menyatakan mana kosomal min sodaqah bal yazdad la azidannakum. Baru lam. Bal yazdad nun. Bal yazdad tasdid. 3. Quran turun ada nazzala yunazzilu tanzila, ada anzala yunzilu inzal. Ini menunjukkan Al-Quran itu turun hadirin 2 gelombang. Gelombang pertama, Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Fathul Majid pada mensyarahi kitab Durrul Farid, Baitul Izzah huwa maudhi'un fis sama'id dunya. Tempat di langit pertama, tempat nyimpen Al-Quran. Ini turun Al-Quran gelombang 1 dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini turunnya kalau kata orang Rawabelong gedebdug. Turunnya sekaligus, jumlatan wahidah. Bismillah Al-Fatihah, Alhamdu sampai waladhdallin, terus Al-Baqarah, Alif Lam Mim, terus saja sampai kulhu, sampai Al-Falaq, sampai An-Nas, minal jinnati wan nas, utuh 30 juz. Ini turun gelombang 1. Dan ini turun pada Lailatul Qadar. Karena itu, karena Lailatul Qadar kita nggak paham percisnya, sampai Nabi nyuruh taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir. Ente cari aja di 10 terakhir deh tanggal berapa kek. Tuh, enggak jelas. Maka yang kagak jelas jangan diperingati. Yang enggak jelas nih, gelombang 1 kita enggak paham percisnya, maka gelombang 1 kita enggak peringati. Bila mana lafad nazala azainya tidak bertasdid tapi maknanya bertasdid, maka akan ada jar majrur ala, seperti wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Quran turun gelombang 2 dari Baitul Izzah kepada Nabi Yuna Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Turun nama Nabi. Kalau ini gampang, tinggal ditanya sama Nabi, kapan dapatnya Al-Quran? Jadi gampang. Maka yang kita peringati bukan nuzulul Quran periodik pertama, tapi nuzul Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan ini turun nama Nabi gampang. Al-Quran kasih catatan wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Quran turun kepada hambaku yakni Rasulullah itu pada hari meletusnya perang Badar, di mana Muslim 313 serdadu pejuang melawan 1000 pasukan musuh. Badar itu 200 kilo dari Madinah. Meletus perang itu tanggal 17 Ramadan. Maka Al-Quran turun
kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada percis meletusnya perang Badar, yakni tanggal 17 Ramadan. Jadi nuzulul Quran yang kita peringati pada malam 17 Ramadan, nuzulul Quran gelombang 2, yakni dari Baitul Izzah kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini turun 5 ayat doangan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat inilah yang turun 17 Ramadan. Inilah yang kita peringati. Memperingati pertama kali Quran turun kepada Nabi. Cuman ketika Quran turun gelombang 2, ini turunnya enggak gedebluk, enggak sekaligus, tapi berproses, bermunajjaman, dikredit, diangsur, dicicil sesuai peristiwa apa yang terjadi. Nabi jadi Rasul umur 40, Nabi wafat umur 63, maka 63 kurangi 40, 23, inilah masa turunnya Al-Quran kepada Nabi. Berproses. Ketika ditanya Nabi tentang menstruasi, maka turun ayat yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid, dan seterusnya. Ketika ribut berapa jumlahnya ashabul kahfi, turunlah ayat sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum, dan seterusnya. Ketika ribut berapa hari ashabul kahfi itu tidur di goa, turunlah ayat walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Begitulah seterusnya. Proses inilah 23 tahun Al-Quran. Jadi Al-Quran turun 2 gelombang. Makanya kenapa pertama yang turun Iqra, tapi kenapa Quran yang kita baca adalah Bismillah Al-Fatihah? Karena itu Quran gelombang 1. Emang realnya begitu. Qurannya yang dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah percis akhirnya minal jinnati wan nas. Sesudah turun seluruhnya kepada Nabi, disuruh susun Quran yang turun mengikuti gelombang 1. Maka dari Bismillah lagi tuh seperti yang kita baca. Dan Al-Quran yang ada ketika ditulis oleh para sahabat, itu enggak ada titik, enggak ada baris. Titik, ba titik 1 di bawah, eta titik 2 di atas, itu ora ada. Bisa dilihat tuh di Hudaybiyah itu, Mushaf Utsmani dalam perpustakaan Al-Quran, enggak ada titik, enggak ada baris, enggak ada. Itu sampai Nabi wafat, itu Quran kagak ada titik, kagak ada baris. Bergantilah khalifah yang tadi dididik oleh ulama-ulama di Betawi tempo dulu. Kalau taraweh khalifatul ula Abu Bakar, khalifatul tsani Umar bin Khattab, khalifatul salis Utsman bin Affan, supaya kita tidak boleh keluar daripada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak boleh keluar, kita harus paham khalifah yang pertama Abu Bakar. Ini enggak boleh hilang penanaman akidah dari orang-orang tua kita dulu. Ini saudara, Quran turun tuh berproses. Sampailah Nabi wafat, Abu Bakar jadi khalifah kurang lebih 3 tahun. Itu enggak ada baris, enggak ada titik. Sampai Sayyidina Umar 10 tahunan, enggak ada baris, enggak ada titik. Sayyidina Utsman, sampai Sayyidina Ali. 4 sahabat ini periodenya tidak ada baris, tidak ada titik. Maka perlu dipahami
baris dan titik kagak ada di zaman, baris dan titik kagak ada di zaman, kagak ada di zaman Nabi, di zaman sahabat tempat enggak ada. Kita sering dengar tuh orang ngomong dan tulis di Facebook, yang kagak ada di zaman Nabi namanya bid'ah. Mau nggak baris dan titiknya dibuang kayak zaman Nabi? Nah itu pertanyaannya. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Kenapa nggak mau? Ya Allah, Borogundul gondrong masih susah kita baca, bener nggak? Begitu. Jadi nggak dikit-dikit bid'ah. Itu pertama kali kalau mau ente kata bid'ah, itu bid'ah pertama kali itu titik. Di zaman Yahya bin Ya'mur kasih titik biar nggak keliru. Ini ada tulisan baitun, dibacanya yayayun, nggak ada titiknya. Apa bababun? Begitu, nggak ada titiknya. Kok bisa? Orang Arab saluki, orang Arab bahasa ibu, kayak bahasa Sangsekerta di Jogja tuh ada tulisan ular begitu. Kita kagak bisa baca, untung ada di bawahnya Malioboro. Kita ngerti. Itu begitu, orang Arab nggak ada titiknya paham. Paham. Mereka ngerti. Mereka ngerti. Nggak ada titiknya. Makanya qiraat macam-macam. Ada yang Maliki Yaumiddin, tulisannya mim lam kaf. Ada yang Maliki Yaumiddin, tulisannya sama. Ini berbicara ini. Jadi nggak ada titik, nggak ada baris. Pertama kali muncul titik, ba titik di bawah, satu, iya titik dua di bawah. Pertama kali. Baru titik doang, Arab gundul. Lama di zaman Raja Hajjaj bin Yusuf. Sian ini Quran bakal nyampe ke negeri-negeri yang jauh. Orang bisa baca kalau gundul. Kasih baris. Kasih baris. Ini fathah, ini kasroh, kasrotain, domatain. Tuh. Lama lagi muncul lagi temuan baru, iklab ijo, ijo iklab. Idhar kuning. Ini lebih baru nih, lebih baru. Lebih baru. Kuning, ijo segala macam tuh. Itu banyak tuh. Itu kayak begitu. Itu baru. Ini sejarah turunnya Al-Qur'an. Alhamdulillah rapi Al-Qur'an. Rapi, nyampe kepada kita lewat guru-guru kita. Ini Quran. Yang turun ayat pertama Iqra, bacalah. Tapi ngomong-ngomong saya ini disuruh ngomong nih sampai jam berapa ya? Nih biar jelas ini. Ustadz, biasanya sampai jam berapa? Kita ngikut biasa. Yang 11, dia ngarang nih. Itu saudara, ayat pertama yang turun Iqra, bacalah. Mal makru, apa yang kudu dibaca? Al-Quran menyuruh kita baca, saudara. Baca. Ini metode pertama, membaca. Jangan kita malas membaca. Apa yang dibaca? Dua. Yang pertama ayatun Qur'aniyatun. Yang kedua ayatun kauniyatun. Yang kita baca ayat Quran. Baca ini Quran. Tidak ada ibadah yang paling tinggi selain Al-Quran. Sayyidina Anas bin Malik, satu dari 124.000 orang sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan dan ditulis oleh Imam Al-Muttaqi Al-Hindi di dalam kitabnya Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwali wal Af'ali wal A'mal min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling tingginya ibadah
yang dikerjakan oleh umatku baca Al-Quran. Enggak ada lagi Al-Quran bacanya doang dapat ganjaran. Al-muta'abbad bitilawati, bacanya doang dihitung ibadah. Quran baca, enggak disuruh hafal, enggak, baca dulu. Karena hafal itu dari baca, saudara. Dibaca, baca dulu. Sampai pada hadis yang lain At-Tirmidzi riwayatkan iqra'ul Qur'an, bukan ikhfadul Qur'an. Iqra'u, baca Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Itu nanti Quran bakal menjadi pengacara ketika menghadapi peradilan Allah. Baca Quran. Udah sabanari latihan sa'ain satu halaman gitu, sekaca kata orang dulu. Baca, yang penting baca. Apalagi ini bulan ulang tahunnya Al-Quran, kita baca aja Al-Quran. Tapi saya nggak bisa baca Al-Quran sampai tua kayak begini. Baik, kalau nggak bisa udah baca kulhu aja, bagian Quran bulak balik aja kulhu, enggak apa-apa. Ada sahabat Nabi bacanya kulhu mulu sholat, sampai terkenal ini Ustadz kulhu begitu. Sebab kalau mau ngimamin maghrib nih pasti bakal kulhu lagi. Isa kulhu. Ada juga yang pegel. Ya manusia itu macam-macam. Pegel ini bacanya kulhu mulu. Maghrib kulhu, Isa kulhu, subuh kulhu. Diadukan kepada Nabi Yuna Muhammad SAW. Itu si fulan itu loh, Nabi bacanya kulhu mulu. Sampai dipanggil oleh Nabi, kenapa anda baca kulhu? Dia bilang, saya demen amal ikhlas, isinya sifat-sifat Allah semua. Maka Nabi sampaikan, kulhumu itu nganterin kamu ke surga. Baca kulhu, enggak apa-apa. Udah dibolak-balik aja itu al-ikhlas. Oh enggak apa-apa. Karena kita enggak bisa, susah. Ya udah. Tapi kalau kita bisa belajar, ini paling tinggi Al-Quran, enggak ada lagi. Udah bacanya doang. Ampe Imam Ghazali hadirin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ditulis ini manaqib Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, di antara karomah beliau bisa ngimpi ketemu Allah. Subhanallah. Wali Imam Ahmad bukan ngimpi ketemu Kanjeng Rasul, itu udah sering. Ini ngimpi ketemu Allah. Kalau kita nggak usah kemari dulu, ini ketinggian. Orang tua aja jarang kita ngimpi, yang sering gondoruo mulu, gondoruo. Nggak jelas. Begitu. Ini Imam Ahmad bisa ngimpi ketemu Allah. Bukan sekali, 99 kali. Imam Ahmad ditulis Imam Ghazali. Dan bukan di Ihya doang, banyak di kitab-kitab manaqib. Dalam fikih Hambali tulis. Kata Imam Ahmad, sesudah 99 kali, andai Allah anugerahi saya bisa ngimpi ketemu Allah lagi, sekali lagi, saya pengen banget nanya. Allah anugerahi tepat 100 kali. Kata Imam Ahmad, Imam Ghazali tulis dalam Ihya, ra'aitu Rabbal Izzah fil manam. Aku ngimpi ketemu Allah dalam tidurku yang ke-100. Lalu aku tanya, ya Rabb, ma afdalu ibadati ummati Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Ya Allah, ibadah apa yang paling tinggi yang dikerjakan oleh umatnya Nabi Muhammad? Allah jawab, qiraatu kalami, baca Quran. Imam Ahmad nanya, bifahmin am bi ghairi fahmin, perlu tahu artinya apa kagak? Kata Allah, bifahmin am bi ghairi fahmin. Mau tahu artinya mau kagak, baca Quran udah paling topnya bacaan. Walaupun nggak tahu artinya,
Udah baca Quran udah paling tinggi. Ibadah nggak ada lagi ibadah yang paling tinggi baca Quran. Baca Quran. Ini ayatun Qur'aniyah. Kita kudu baca tuh Al-Quran. Baca sebagai tahap awal menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Iqra ayatun kauniyatun. Yang kita baca adalah ayat-ayat kauniyah. Al-Quran ini dari 30 juz, 6.666 ayat. Begitu dari 30 juz, 114 surat. Ini ulama tuliskan itu Imam Suyuti di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ilmu di dalam Al-Quran ada 400 miliar 980 ribu ilmu. Itu yang ulama temukan. Ilmu macam-macam dari Al-Quran. Manajemen, keuangan, lengkap banget, terpanjang ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin faktubuh. Ini ayat manajemen. Ini kelemahnya muslim di manajemen keuangan. Sampai teman kita tepok jidat hadirin. Ampun banget, gua nyesel dulu sekolah jurusannya IPA. Ujian saya ekonomi mulu, ekonomi. Jurusannya IPA, ujiannya ekonomi mulu. Begitu. Itu ayatnya manajemen keuangan. Allah tulis sampai otomotif. Allah tulis, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba dong mereka pikir unta bagaimana dicipta. Kita suruh mikirin unta oleh Allah. Quran turun buat muslim. Muslim yang pegang Qurannya tapi kagak mau pikirin. Demennya debatan mulu. Ini tarawih 23/11. Ini tahlilan apa kagak, maulid bid'ah apa kagak. Demennya itu, nggak mau pikirin. Pada Allah suruh mikir kita. Afala yanzuruna ilal ibil. Coba mau pikirin unta. Unta. Tahu unta nggak? Itu unta kata guru kita nih, ya Ustaz. Unta itu penelitiannya tidak mengandung kolesterol, tidak, tapi mengandung anaknya. Benar nggak? Tuh, guru kita benar, kita doain sehat walafiat. Begitu. Mengandung apa? Itu unta alat transportasi padang pasir. Sekali minum ada benjolannya namanya sinam. Ada benjolannya begini nih. Ada 2, ada 1, kadang 3. Itu sekali minum 3 hari nggak minum-minum. 3 hari nggak minum-minum. Tunta. Suruh pikirin. Muslim kagak mikir. Demennya ribut. Tarawih 11-23, 11-23. Tahlilan apa kagak. Maulid bid'ah apa kagak. Dan seterusnya. Begitu muslim. Yang mikirin Jepang. Maka Jepang bikin kijang. Sekali minum tuh di SPBU full tank, 3 hari kagak minum-minum. Bener nggak? Yang mikirin Korea bikin kuda namanya, mobil begitu. Maka 3 hari nggak minum-minum. Tuh ayat otomotif. Ampe tata surat menyurat ada ilmunya. Dalam surat An-Naml Allah tuliskan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alai wa'tuni muslimin. Nomor, perihal, undangan, rapat, panitia zakat Idul Fitri. Itu udah tertanda rapi Al-Quran. Tinggal kaji muslim. Ilmu apa aja manfaat. Ditulis rapi semuanya. Rapi, cuman muslim kurang mau belajar. Kurang mau mendalami Al-Quran. Maunya ribut aja pada perkara-perkara non prinsipil.
Ribut perkara kecil. Kunut subuh apa kagak itu mulu. Yang besar kurang dipikirin. Ujungnya mereka-mereka yang mengambil kita menjadi penonton karena kurang mau mendalami ilmu Al-Quran. Yang kedua, Iqra, apa yang kudu dibaca? Ayatun kauniyatun, semesta alam. Yang di semesta ini kudu dibaca. Semuanya pintu menuju kedekatan dengan Allah. Saya mau menyampaikan sedikit. Apa yang di semesta? Apa ya? Kambing kita baca. Itu juga pelajaran. Iqra. Kambing binatang yang anaknya enggak banyak. Paling 2, 3 enggak banyak. 4 jarang. Udah anaknya dikit tuh kambing, dipotongin terus. Ada bayi lahir, dipotong. Akekah, bener nggak? Berapa ekor dipotongnya? Lah tergantung bayi lahir. Dia punya pala berapa? Lahirnya laki-laki. Orang laki palanya berapa? Lah 2 ekor. Yang lahir perempuan palanya berapa? 1 ekor, potong lagi. Habis itu Idul Adha, potong lagi kurban. Habis itu Maulid kebuli, potong lagi. Potongin mulu. Kambing anaknya dikit dipotongin terus. Sementara anjing beranak banyak. Banyak banget. Tetangga saya di Bintaro, namanya Yusuf Sakir, Cina dari Batam. Namanya bagus. Kita doain biar masuk Islam. Itu ada anjing 4 rumah lah dari saya punya rumah. Itu ada anjingnya, anaknya banyak, 7, 8, banyak banget itu anaknya. Anjing, udah anaknya banyak, kagak pernah dipotong-potong. Enggak pernah. Enggak ada itu akekah pakai anjing, enggak ada. Bener enggak? Enggak ada itu, kurban anjing enggak ada. Anak banyak enggak dipotong. Sementara kambing anaknya dikit, dipotongin terus. Ini kalau pakai akal, bukan pakai iman, pakai akal. Kalau pakai akal, kudunya di jagat raya ini yang banyak apa? Anjing apa kambing? Anjing, karena anaknya banyak nggak pernah dipotong. Tapi coba berbicara dengan iman dan fakta, yang banyak anjing apa kambing? Kambing. Kenapa? Kambing berkah. Dipotong. Ternyata dipotong itu mendatangkan keberkahan. Kambing dipotongin terus bukannya habis, mangkinan banyak. Iqra, baca ini kambing. Sehingga kambing itu berkata bagi kita manusia. Kata kambing, "Hai umat manusia, berbagilah, karena dengan berbagi akan mendatangkan banyak-banyak dibagi oleh Tuhan yang maha membagi-bagi." Contohnya gue, kata kambing, gue dipotongin terus, enggak habis-habis. Dipotong enggak habis-habis. Emang kambing ngamalin ajaran Nabi, mana kosomalun min sodako, kagak bakalan berkurang harta dengan dipotong. Dengan berbagi, bal yazdad, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Karena memang Qur'annya la in syakartum la azidannakum. Itu kambing. Itu contoh. Iqra, bacalah apa yang dibaca di badan kita. Ada rambut nih, rambut. Nih kalau saya tanya Jamal Anwar, dari dulu nih sampai nih malam udah berapa kali cukur rambut kepalanya, rambut kepalanya? Udah berapa kali cukur? Udah nggak kehitung. Gondrong lagi, dicukur gondrong lagi. Tuh alis, dari kecil sampai nih malam udah pernah cukur belum? Tuh segitu-gitu. Ini kan pelajaran. Pelajaran. Rambut aja, Iqra, baca. Kata rambut potong, dengan dipotong gondrong lagi. Dipotong gondrong lagi. Jadi bila ada kotak amal di Masjid Al Anwar tuh lewat, jangan pura-pura merem. Udah lewat aja melek. Ada nggak yang pura-pura merem? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Tuh begitu, isi.
Malu sama kambing. Itu pelajaran yang nyata. Kambing dipotongin mulu, bukannya makin habis, tapi dia makin banyak. Iqra, bacalah. Apa aja kita kudu bisa baca. Baca sehingga apa aja yang ada di jagat raya menjadi pintu menuju dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa ya? Kudu dibaca. Hatta baju nih. Baju ini bisa kita baca. Kita kalau ngukur baju jangan di badan orang lain, bener nggak? Kalau ngukur baju di badan orang lain bisa kegedean, bisa kecilan, bener nggak? Nah, ngukur baju mau di badan sendiri. Nah itu ibu-ibu tuh yang ikut taraweh. Lakinya jangan diukur sama laki orang lain, tetangga kita jangan. Lakinya tetangga kita direktur, laki kita kondektur. Emang ujungnya sama. Apaan? Tur, tapi kan beda. Maka kita enggak boleh kita bandingkan ke dia. Pola hidupnya berbeda. Ujian yang menimpa dia belum tentu kita mampu kalau ditimpakan kepada kita. Kita jalanin aja yang kita mampu, supaya hidup kita tenang. Enggak usah kesana kemari karena ukuran sepatu berbeda-beda. Begitu orang saudara kandung aja ada beda-beda. Begitu apalagi sama orang lain, capek kita. Kalau saya lihat ini yang hadir kan banyaknya orang Betawi. Udah bagus. Jadi orang Betawi jangan jadi orang irian. Bener nggak? Jangan jadi orang irian. Bagaimana kalau ada orang iri sama kita? Biarin kita mau nganan aja. Atau lurus, bener nggak? Jadi ini menjadi ukuran. Ukurannya badan sendiri. Masing-masing orang ada garisnya dari Allah. Ada rezekinya masing-masing, jangan takut. Hidup kita, hidup. Maka kita seringlah keluar rumah. Fasiru fil ardi, jalan ke muka bumi. Jangan ngendekem di rumah mulu, jangan. Main keluar, ngobrol tuh sama temen. Pas ngobrol sama temen, nyengir di hati. Gua kira yang dagang kembang rugi gua doang, parahan dia di hati. Bener nggak? Tuh begitu. Jadi keluar, jadi kita jadi tenang. Jangan dianggap kita yang sengsara kita doang, kagak. Keluar kemana? Begitu. Ini penting. Iqra, bacalah. Makanya Ibnu Athaillah dalam hikamnya menyatakan faman ro'al kauna walam yashhadhu fihi au qablahu au indahu au ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arif bisuhubil athar. Siapa orang yang melihat semesta alam raya yang dia lihat tapi enggak bisa nyampein nama Allah, enggak kelihatan Allah, ini kena gerhana dia, tertutup. Dia lihat indahnya laut, tidak berpikir siapa yang membuat indah itu laut. Ketika main ke puncak, ini pohon indah, gunung indah, enggak berpikir siapa yang membuat indah. Ini yang harus dipikirin sama kita, supaya kita bisa ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Quran salah satu alat buat kita untuk baca dan dekat dengan Allah, dan ini harus kita syiarkan di kampung-kampung kita. Tempo hari di Betai kalau udah maghrib rame orang baca Quran, dan ini adalah hal yang paling penting. Kita nggak usah banyak-banyak kayak orang-orang sehari 10 juz, sehari 7 juz, udah kita latihan dari sa'ain, nanti naik akan sehari sejuz dan seterusnya, bertahap. Ini adalah cara yang paling penting buat kita. Jadi dua hal yang harus dibaca, karena Quran itu harus dibaca. Quran ini harus dibaca, maka kita harus baca Al-Quran.
biar kata tidak banyak. Baca, 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 karena kita disuruh oleh Allah membaca apa aja pintu menuju kedekatan Allah. Sampai tangan kita, coba cek tangan kanannya lihat, ada garis 18, 18, ada enggak? 18, Arab angkanya Arab, begitu, ada enggak? Ada. Kalau yang enggak ada saya curigai bukan ciptaan Tuhan, jangan-jangan. Itu mesti ada 18. Tangan kiri 81. Bener nggak? Tuh 81 tambah 18 berapa? 99. Walillahil asmaul husna. Asmaul husna 99. Ini tangan tidak layak untuk ngambil barang orang, untuk nyolong kotak amal, untuk nyolong duit orang, mangga orang, untuk ngejahatin orang, nggak layak. Ada asmaul husna. Ini ada pendidikan dari Allah, pendidikan. Tapi udah jam 9. Mau sampai jam berapa? Begitu. Nanti kagak witir-witir, segini aja. Kita baca Fatihah buat yang wakafin tanahnya buat Masjid Al-Anwar, karpet, lampu, kipas, AC, segalanya. Yang sudah meninggal dunia kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, muliakan di alam barzakhnya, senengin di alam barzakhnya. Yang masih hidup, yang berkontribusi tenaga, pikiran, waktu, uang, segalanya demi kemakmuran Masjid Jami Al-Anwar ini, mudah-mudahan Allah beri sehat walafiat, panjang umur dalam kebaikan, Allah berikan rezeki yang luas, yang berkah, usaha yang lancar, anak keturunan yang tinggi derajatnya. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah buat yang istiqomah terawih mengisi hari-hari Ramadan dengan kebaikan di Al-Anwar ini. Moga semua hajatnya Allah qabul. Sehat walafiat, zahir batinnya. Allah mudahkan berbagai urusan dunia dan akhiratnya. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah. Haul daripada Sahib Keramat Batang, Habib Hussein berbekalan Idrus. Haul daripada Said Muhammad Al-Maliki 17 Ramadan. Juga haul daripada Sayyidah Fatimah, wafatnya 5 Ramadan. Haul Sayyidah Khadijah, begitu wafatnya itu 11 Ramadan kalau tidak khilaf itu tanggalnya. Ramadan semuanya. Kita baca Fatihah untuk mereka semua, Allah tinggikan derajatnya dan kita semua dapat barakah dari beliau-beliau semua, karamah beliau-beliau semua. Hidup kita makin berkah, umur kita berkah, ilmu kita berkah, keluarga kita berkah, anak keturunan kita berkah. Allah beri kita semuanya berkah dunia, berkah akhirat. Alaihim hadiatan minna. Suratul Fatihah. Bismillah. Ya Maulana ya Mujib ya Hadiran laisa yaghib, tawassalna ilaika bil habib iqdi hajatina qarib bijahi tohar rasul bijahi zaujir rasul bijahi abil batul bijahi ali rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib lana amin. Wa sallallahu wasallam ala khairil qism Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.